Jadi ada masalah di akidah Asy'ariyah itu. Ada masalah. Udah tinggalkan aja Syariah kalian tuh. Loh. Ya. Iya. Asy'ariyah itu membingungkan. Iso Sudah membingungkan, tidak produktif, tidak progresif, tidak inovatif, tidak kreatif. Bikin orang bodoh, Allah. bikin orang terbelakang. Itulah Asy'ari. Nah, makanya NU nggak maju-maju itu karena dia Asy'ari terlalu kuat. Muhammadiyah maju dia karena emang berkemajuan dia. Jadi agak Mu'tazilah dia. Ya, kalian yang anggota NU pindah ke Muhammadiyah sajalah kalau mau maju ya. Muhammadiyah itu membangun rumah sakit banyak sekali, membangun universitas banyak sekali, hanya dalam negeri tapi luar negeri juga bangun dia. NU paling merasa paling NKRI, tapi nggak ada dia bangun kampus di tengah-tengah orang Kristen. Muhammadiyah dia bangun universitas di Maluku, di Ambon, di NTT, kok ngene sih? semuanya Kristen. Males. Bahkan di Papua banyak universitasnya, sekolah Muhammadiyah banyak sekali di Papua, itu dari TK sampai perguruan tinggi ada. Jadi yang paling NKRI itu kalau dari segi partisipasi bagi bangsa ya Muhammadiyah lebih maju ya, karena dia agak Mu'tazilah dikit lah ya. Ya meskipun juga banyak Asy'ariyahnya. Muhammadiyah ya Asy'ariyahnya. Gak paham karepe aku ya Allah. NU masih mau bernusantara ria ya, bernusantara ria ya, budaya-budaya itu dihidupkan. Gimana maju terikat sama budaya tradisional melulu. Kedua-duanya paling NKRI. Muhammadiyah dengan beliau menciptakan banyak sekolah itu adalah wujud daripada cintanya kepada NKRI. NU dengan banyak pesantrennya itu wujud daripada kecintanya kepada NKRI. Nah, Anda sebagai dosen yang ngajar seperti itu wujud ketidakcintaan Anda kepada NKRI karena Anda ini bukan lagi satu kali lagi membangkitkan kritis mahasiswa, bukan, tapi membangkitkan emosi mahasiswa. Dan ini tidak layak untuk menjadi dosen yang punya pemikiran sampah. Rasain NU-nan sing penting ahli sunnah wal jamaah. Remuk we. Ingat, kita hanya mengulas ataupun mensyarai. Kenapa Syarif Husain kok tidak mempunyai kekuatan? Karena nidom ahli sunnah wal jamaah pada waktu zaman Syarif Husain tidak sempat dibikinkan wadah. Itu rahasianya. Maka ketika muncul golongan tersebut dihancurkan dengan mudah. Karena apa? Ma indahun nidom. Hanya kekuatan agama saja al-Islam sudah, ahli sunnah wal jamaah sudah, tapi untuk nidom memperkuat ini lemah. Dan bagaimana cara menghancurkan nidom ahli sunnah wal jamaah sedikit demi sedikit? Ora usah NU-NU-nan sing penting ahli sunnah wal. Engko ini koyo nang zaman Syarif Husain dipecel kepenak. Ya alasannya satu kali lagi ini untuk memancing mahasiswa agar berpikir. Anda bukan memancing mahasiswa untuk berpikir, tapi memancing mahasiswa untuk emosi, tetapi memancing mahasiswa untuk membenci, tapi memancing mahasiswa untuk menjauhi. Pecat, Pak. Pecat dosen seperti itu. Tidak membuat cerdas cara berpikir mahasiswa, tapi membuat kerdil cara berpikir mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, ada satu dosen UIN Jakarta yang viral dengan statement-statementnya, pernyataan-pernyataannya yang jelas terlihat bahwa dia itu tidak suka NU, ya, sehingga memojokkan NU di depan para mahasiswanya. Ini dosen loh pangkatnya, sangat tidak etis sekali. Kemudian menyudutkan Nahdlatul Ulama di ruang mahasiswa ketika sedang belajar. Luar biasa, kurang ajar ini nih. Katanya dosen ilmu kalam, ya, dia itu katanya dosen ilmu kalam.
Mungkin tujuannya mengkritik, ya, mengkritik Asy'ari, ya, madhab Asy'ari, yang kemudian dihubungkan dengan Nahdlatul Ulama, yang kemudian dihubungkan dengan NKRI. Maka disinilah kemudian letak di mana kita bisa melihat bahwa dosen itu sangat tidak objektif sekali melihat sesuatu. Subjektif banget. Tidak objektif, tapi subjektif. Dia ingin mengarahkan mahasiswa, pikiran-pikiran mahasiswa terhadap pikirannya. Padahal level dosen itu nggak bisa seperti itu. Harusnya membuka semua cakrawala ilmu pengetahuan. Nah, kemudian mahasiswa yang silahkan Anda mau mengambilnya atau enggak. Silahkan Anda mau ngambil yang mana. Kan seharusnya seperti itu. Bukan kemudian malah mendikte mahasiswa untuk tidak mengikuti A dan mari kita mengikuti B. Menjelekan A dan menjelekan B. Ini bukan kelakuan dosen seharusnya. Ya, ini bukan kelakuan dosen seharusnya. Satu kali lagi, dosen itu seharusnya yang memang diberikan kebebasan berbicara di ruang akademik. Ya mungkin itu adalah hasil daripada kacamata penelitiannya, penglihatannya selama ini kepada mazhab Asy'ari dan kepada NU dan sepak terjang Nahdlatul Ulama. Dia sudah mengkerdilkan cara berpikir mahasiswa. Kalau ada mahasiswa yang kemudian tercekoki dengan cara berpikir dosen itu, wah, sangat berbahaya. Bayangkan kalau misal video itu nggak viral, pernyataan dia itu nggak viral, ya, akan seperti apa kemudian generasi selanjutnya ketika level dosennya seperti ini. Ya alasannya satu kali lagi, ini untuk memancing mahasiswa agar berpikir. Anda bukan memancing mahasiswa untuk berpikir, tapi memancing mahasiswa untuk emosi, tetapi memancing mahasiswa untuk membenci, tapi memancing mahasiswa untuk menjauhi. Nah, ini masalah. Ini masalah. Kemarin belum selesai Faisal Assegaf. Dia berbicara seenaknya tentang Nahdlatul Ulama, tentang sejarah NU, tentang kiai-kiai NU, bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahkan Gus Dur, Kiai Said Akil Siraj. Wah, semuanya kemudian dia sebutkan Gus Bah. NU adalah bakul sampah dan sebagainya. Yang kita melihat bahwa yang sampah itu ya bukan Nahdlatul Ulama, tapi si Faisal Assegaf ini. Apakah dosen ini ikut-ikutan mau juga seperti Faisal Assegaf yang punya pemikiran sampah? Aneh saya. Akhirnya kan mahasiswanya itu kan yang merekam itu mahasiswa tuh ya. Yang merekam itu mahasiswa. Ya mungkin kader NU ya yang merekam itu. Kan ditertawakan. Kan ditertawakan. Ini mah bukan lagi, satu kali lagi membangkitkan kritis mahasiswa. Bukan. Tapi membangkitkan emosi mahasiswa. Dan ini tidak layak untuk menjadi dosen. Saya mahasiswa, Pak. Pernah di perguruan tinggi. Bagaimana kemudian cara mengajar dosen, metode mengajar dosen, penyampaian ilmu dosen. Ya, saya tahu. Seharusnya dosen itu ya tidak boleh subjektif. Ya, meskipun semuanya silakan bicarakan. Di ruang akademik, bebas di ruang akademik tuh mau membicarakan apapun. Mau berbicara tentang sejarah PKI, nggak bakalan dituduh PKI. Kalau sedang di ruang akademik. Mau berbicara Wahabi, silakan berbicara Wahabi, tidak akan dituduh sebagai Wahabi kalau di ruang akademik. Berbicara Mu'tazilah, berbicara Syiah, berbicara apapun ya, monggo di ruang akademik. Tapi jangan sampai kemudian pembicaraan apapun itu temanya dibumbui dengan nafsu seorang dosen. Itu ya sudah tidak objektif itu tuh. Itu sudah tidak objektif, tidak mendidik mahasiswa agar kritis. Nah, ini pertanyaannya ketika sudah kejadian seperti ini, dia klarifikasi lagi, minta maaf kalau ada yang tersinggung. Dia kan sebut Muhammadiyah juga Mu'tazilah. Wah, ini penghinaan loh kepada Muhammadiyah, disebut Mu'tazilah. Aduh, kacau. Ini perlu dideteksi nih si dosen ini nih. Ini dia itu memang punya kelompok atau benar-benar murni sebagai akademisi,
sebagai dosen yang mengkaji berbagai macam varian ilmu agama, sehingga menyimpulkan seperti itu. Tapi kalau misal mau kita tarik, mau kita lihat bagaimana cara dia ngomong tentang kepada NU, nah dia mah benci aja. Saya kira dia benci aja kepada NU. Masa iya sedang ngomongin tentang ilmu kalam, ya, kemudian berangkat kepada madhab Asy'ari, kemudian berangkat kepada Nahdlatul Ulama yang keterbelakangan, bodoh, dikaitkan dengan Muhammadiyah, dikaitkan dengan paling NKRI. Nah, ini kan dia itu ingin menyerang NU, ingin menyudutkan NU, tapi cari dalil dia tuh. Dia punya cari dalil pembenaran bagaimana caranya saya menyerang NU tapi dengan landasan ilmu. Ya mungkin dia pakai ilmu kalam, dia pakai mazhab Asy'ari, dia mengkritik mazhab Asy'ari, nuju kepada NU, nuju kepada NKRI. Paling NKRI, Muhammadiyah yang seharusnya paling NKRI. Pindah aja Anda dari NU ke Muhammadiyah. Karena yang paling NKRI itu Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah itu paling NKRI, yang tidak NKRI itu Anda, Pak dosen. NU dan Muhammadiyah itu NKRI, yang tidak NKRI itu Anda. Ya, Anda yang tidak NKRI itu. Muhammadiyah membangun sekolah dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi di tengah-tengah non-muslim. Ya memang betul. Dari dulu Muhammadiyah itu sejak dilahirkan itu, sejak kemudian didirikan itu, selalu kemudian menonjolkan ya sekolah. Kalau NU beda. Dari dulu fokusnya NU itu di pesantren, bukan di sekolah. Baru hari-hari ini NU mendirikan perguruan tinggi UNU dan sebagainya. Baru hari ini NU tuh. Enggak. Dulu tuh fokusnya ke pesantren. Emangnya orang-orang pesantren tidak NKRI? Anda mau tuduh sebagai yang mendirikan pesantren tidak NKRI? Yang merawat mendidik santri tidak NKRI? Yang NKRI yang membuat sekolah? Jangan kau adukan antara NU dengan Muhammadiyah. Karena pesantren dan sekolah itu menjadi dua sayap penopang kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua-duanya paling NKRI. Muhammadiyah dengan beliau menciptakan banyak sekolah itu adalah wujud daripada cintanya kepada NKRI. NU dengan banyak pesantrennya itu wujud daripada kecintanya kepada NKRI. Nah, Anda sebagai dosen yang ngajar seperti itu, wujud ketidakcintaan Anda kepada NKRI karena Anda ingin membenturkan antara NU dengan Muhammadiyah dengan narasi yang Anda bangun seolah-olah yang paling NKRI. Perlu diusut nih si dosen ini. Jangan dibiarkan, akan meracuni cara berpikir mahasiswa. Ini berbahaya. Satu kali lagi, ketika ada dosen yang sudah tidak objektif melihat sesuatu, maka sesungguhnya dia sedang mengkerdilkan cara berpikir mahasiswa. Ya, kalau ada dosen yang subjektif melihat sesuatu, maka sesungguhnya dia sedang mencengkram cara berpikir mahasiswa. Enggak boleh mahasiswa berkembang cara berpikirnya. Hanya mahasiswa itu harus manut kepada pikiran dia. Mending kalau pikirannya benar. Kalau pikirannya seperti dosen ini maka keliru. Mari berpikir, mari mikir sama-sama. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Satu kali lagi ya. Ini dosen ini kalau terus dibiarkan berbahaya ini. Pecat, Pak. Pecat dosen seperti itu. Tidak membuat cerdas cara berpikir mahasiswa, tapi membuat kerdil cara berpikir mahasiswa. Berbahaya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.